Pendahuluan. Sokrates adalah seorang tokoh filosof Yunani klasik yang mendobrak keterbelakangan corak berpikir bangsa Yunani yang cenderung bersikap nihilisme karena pengaruh filsafat sofistik yang dikembangkan oleh Pythagoras dan Gorgias, sehingga dunia pengetahuan Yunani mulai mengalami kemunduran. Kalau pada masa kemajuan Mesir kuno dan Mesopotamia, bangsa Yunani mengalami kemunduran dalam alam pikiran serta ilmu pengetahuan karena adanya mitologi-mitologi. Maka pada zaman Sokrates, kemunduran terjadi karena sikap apatis dan jumud dikarenakan akibat adanya gerakan filsafat sofistik yang cenderung bersifat nihilisme yang merelativitaskan segala sesuatu. Kira-kira selama 2000 tahun, para filosof membangun fondasi falsafahnya sehingga menggoncang filsafat dunia barat. Para filosof klasik muncul untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filosof aliran sofisme. Sokrates semangat baru hadir dengan dalam memberikan pemikiran ilmu pengetahuan Yunani tentang arti pentingnya kehidupan filsafat yang mengedepankan kemampuan mengolah akal pikiran dalam dunia ilmu pengetahuan, yang mana kehadiran Sokrates dengan semangat barunya itulah menjadi motivasi kehadiran filosof seperti Plato dan Aristoteles, sehingga bangsa Yunani memasuki fase baru dalam filsafat, yakni kemunculan filsafat klasik. Sokrates adalah seorang yang menjadi batas pengantara antara masa perubahan antara para filosof pra-Sokrates dan filosof Yunani selanjutnya yang lebih dikenal orang dengan periode filsafat klasik sebagai bentuk periode kebangkitan kedua bangsa Yunani dalam bidang ilmu pengetahuan yang dimotori oleh para filosof-filosof. Riwayat Sokrates. Sokrates hidup dari tahun 470 sebelum Masehi hingga 399 sebelum Masehi. Lahir di Athena. Ayahnya seorang pemahat bernama Sophonichus dan ibunya seorang bidan bernama Penaret. Setelah ayahnya meninggal dunia, Sokrates menggantikan ayahnya sebagai pemahat hingga akhirnya ia berhenti dari pekerjaan itu dan bekerja dalam lapangan filsafat dengan dibelanjai oleh seorang penduduk Athena yang kaya, menurut Dr. Asmoro Ahmad di 1997. Masa Sokrates bertepatan dengan masa kaum sufis. Walaupun begitu, dengan sekuat tenaga Sokrates menentang ajaran para sofis yang membela yang benar dan yang baik sebagai nilai objektif yang harus diterima dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Sokrates merupakan contoh istimewa dan selaku filosof yang jujur, juga berani, berkepribadian yang sabar, rendah hati, baik dan adil, yang selalu menyatakan dirinya bodoh, badannya tidak gagah sebagai biasanya sebagai penduduk Athena. Meskipun dia seorang yang berilmu, tapi dia dalam memilih orang yang jadi istri bukan dari golongan orang baik-baik dan pandai. Istrinya bernama Xantippe yang terkenal akan kejudesannya, galak dan keras. Cara masa-masa buruk. Lanjut aja ya. Ya, langsung ke ininya, ke pemikirannya aja. Antisofisme. Sokrates dalam menentang pemikiran
yang berkembang dalam masyarakat Yunani melakukan dua usaha penting. Pertama, dengan menyampaikan pemikiran, gerakan pemikiran, dan kedua melalui lembaga pendidikan, gerakan pendidikan. Dalam gerakan pemikiran, Socrates melahirkan pemikiran anti-sofisme dengan mengungkapkan pemikiran sebagai berikut. Dunia bayang-bayang, the story of the pavement. Ungkapan Socrates yang sangat terkenal adalah kenalilah dirimu sendiri. Manusia adalah makhluk yang terus-menerus mencari dirinya sendiri dan yang setiap saat harus menguji dan mengkaji secara cermat kondisi-kondisi eksistensinya. Socrates dalam Apologia, hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Yang kedua adalah kebenaran universal. Sebagai para sofis, Socrates pun berbalik dari filsafat alam. Socrates pun memilih manusia sebagai objek penyelidikannya, dan ia memandang manusia lebih kurang dari segi yang sama seperti mereka, sebagai makhluk yang marginal yang harus mengatur tingkah lakunya sendiri dan yang hidup dalam masyarakat. Ya, lanjut dikit lagi. Kesimpulannya, contoh antisofisme Socrates yang dikembangkan Socrates adalah dua bentuk, yakni gerakan pemikiran dan gerakan pendidikan. Dua hal yang sangat penting dalam melakukan pencerdasan terhadap masyarakat yang mengidap penyakit nihilisme, suatu bentuk yang bisa menghambat proses pencerdasan kehidupan suatu masyarakat. Demikian menurut Tata Pustaka Adnan Abdul Hakim, Atma Tafsir 2019, Asmaul Handi. Begitu Pak dosen. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz Ali Imron ya atas satunya presentasi. Sebenarnya sudah agak lumayan ya, cukup bagus. Cuma tadi dari sisi fontnya itu fontnya pakai standar, kita pakai Times New Roman, kemudian 12, kemudian marginnya 3434, kemudian space-nya itu adalah 1,5 gitu ya. Nah, kemudian nanti dia menjorok ke dalam juga, kemudian juga dari sisi penulisan tadi untuk yang body note itu adalah nama terakhir dan tahun ya. Jadi gelarnya tidak ada, kemudian nama pertama juga tidak ada ya. Saya tadi ada dari nama terakhir saja gitu, nama terakhir dan misalnya punten Pak Ali Imron, berarti Imron 2024 ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari sisi tulisan daftar pustakanya itu juga perlu diperbaiki. Kemudian yang antisofismenya itu juga sepertinya dihilangkan. Jadi fokus kepada pemikiran filsafatnya Aristoteles plus juga nanti dengan Islam. Jadi sebelum penutup itu ada tulis. Jadi penutupnya itu bukan tadi coba kita lihat di penutupnya. Ya, penutupnya bukan seperti itu. Jadi penutupnya berdasarkan pembahasan mengenai pemikiran filsafat Aristoteles, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Aristoteles adalah 1, 2, 3. Setelah itu kaitan dengan Islam atau dalam pandangan Islam ada seperti ini. Misalnya tadi kebenaran universal itu adalah kesimpulannya tuh. Ya, kemudian juga tentang filsafat manusia dan seterusnya itu juga bagiannya gitu ya. Jadi itu tambahkan kemudian di kesimpulannya, coba lihat kesimpulannya itu contoh dikembangkan sebagai bentuk-bentuk ini gerakan bukan itu. Jadi dia malah bukan pemikirannya tapi malah model istilahnya itu gerakannya gitu ya. Jadi langsung ke pemikirannya saja plus nanti ditambah dengan Islam. Kemudian ini sebenarnya udah cukup bagus, cuman tulisan daftar pustakanya itu nama judul penulisnya itu dia dipakai untuk ditulis miring ya, tulis miring, kemudian nanti ada daftar pustaka Bandung, kemudian baru penerbitnya gitu ya, jadi ada tahunnya itu disesuaikan ya. Kemudian tadi sebenarnya lebih spesifik saja, jangan ini, jadi langsung kepada pemikiran dari Aristoteles itu seperti apa sebenarnya, plus ditambah tadi yang di dalam Islam. Nah, itu Pak Limran ya, kayaknya sudah lumayan sih, sudah cukup bagus ini. Tinggal tadi mungkin penulisannya, jangan lupa nanti kasih biografinya juga di belakang ya, kesimpulannya dan juga tadi penulisan misalnya bahasa asing gitu ya, kemudian penggunaan EYD-nya gitu ya, kemudian juga kata sambungnya
ya kemudian juga bahasa-bahasa lisan itu nanti diperbaiki, termasuk juga nanti menjorok ke dalam, kemudian juga antar space-nya itu, jadi antar bagian-bagiannya itu lebih bagus lagi. Di atasnya tulis nama, kemudian juga email dan Rajul Fala foto. Nah, jadi ya baik, sudah jam 18 lebih 2, mohon maaf ya. Tadi silakan yang sudah, yang penting udah ngisi absennya, mudah-mudahan sudah ada. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Limron, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Ya, terima kasih untuk Ibu dan Bapak sekalian yang sudah